Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang algoritma branch and bound. Dan ini anggota-anggota kelompok yang pertama Anggriawan, yang kedua Aspia Nurul Aini, yang ketiga Siti Khairunisa, yang keempat Nurul Paujiah, yang kelima Ridwan Pauji, yang keenam saya sendiri Chandra Nur Ali Fadilah, dan yang ketujuh Rifki dan Nawawi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke materi yang pertama, ke Nurul Paujiah. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menerangkan algoritma breadth and bird atau algoritma BNB adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah optimasi, terutama dalam konteks pencarian ruang keadaan yang besar. Algoritma ini menggabungkan teknik branching atau pembagian ruang pencarian menjadi subruang yang lebih kecil. Dengan broadening, penilaian heuristik atau batasan yang membantu menghilangkan subruang yang tidak mungkin menghasilkan solusi optimal. Untuk yang selanjutnya yaitu ada prinsip kerja algoritma breadth and bird atau BNB. Menjadi ruang pencarian membagi ruang pencarian menjadi subruang yang lebih kecil dan memanfaatkan batasan bawah atau lower bound untuk memotong subruang yang tidak mungkin menghasilkan solusi optimal. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Khairunisa. Baik, yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dari algoritma BNB. Yang pertama ada menginisialisasi solusi awal dan ruang pencarian awal yang belum dipisahkan. Yang kedua, memilih sumber ruang yang akan dieksplorasi. Yang ketiga ada algoritma melakukan pemisahan atau branching pada sumber ruang yang dipilih dengan mempertimbangkan pilihan yang mungkin. Pemisahan ini menghasilkan subruang baru yang lebih kecil. Yang poin keempat yaitu algoritma menghitung batasan bawah pada setiap subruang yang dihasilkan. Poin kelima yaitu jika solusi optimal ditemukan dalam suatu subruang, algoritma memperbarui solusi optimal yang ada sejauh ini. Dan poin yang terakhir yaitu setelah eksplorasi selesai, algoritma mengembalikan solusi optimal yang ditemukan sebagai hasil akhir. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Saudari Aspia Nurul Aini. Baik, yang selanjutnya adalah tentang knapsack problem, di mana knapsack problem ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, seperti dalam contoh yang sudah tertera di sini, nah untuk mengetahui upper bound atau batasan bawah, maka ada rumusnya seperti ini, yaitu UB sama dengan V ditambah W besar dikurangi W kecil dikali VI ditambah 1 per WI ditambah 1. Nah, untuk UB sendiri itu yaitu upper bound, dan untuk V adalah profit total, untuk W kecil yaitu berat total item, kemudian W besarnya itu adalah kapasitas dari knapsacknya itu sendiri, dan untuk I plus 1 itu yaitu indeks selanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya ada jawaban dari menggunakan algoritma BNB. Nah, yang pertama kita mulai dari subruang 0. Kenapa? Karena knapsacknya kan mulai dari 0, belum diisi. Nah, jadi untuk W-nya juga 0,
jadi belum ada berat yang dimasukkan, dan untuk value-nya juga 0. Nah, untuk upper bound-nya itu 220 didapatkan dari rumus yang UB sama dengan V ditambah W dikurangi W dikali indeks yang selanjutnya. Nah, itu dihasilkan dari UB sama dengan 0 karena V-nya masih 0, kemudian ditambah 22 yaitu kapasitas dari knapsack-nya itu sendiri, dikurangi 0 karena value-nya karena beratnya masih 0, dan dikali 10. Kenapa dikali 10? Karena yaitu dari W per V yang selanjutnya yang pertama yaitu 10. Nah, jadi hasilnya itu 22 dikali 10. Jadi hasilnya 220 untuk upper bound. Jadi maksimalnya adalah 220. Kemudian kita bagi lagi buka subruangnya. Yang ke kiri 1 ditambah dengan item yang pertama, dan yang ke sebelah kanannya yaitu tanpa memasukkan benda yang pertama. Nah, untuk memasukkan benda yang pertama, karena beratnya yaitu 6 dan memiliki value 60, kemudian dihitung upper bound-nya dari rumus yang tadi, UB sama dengan V ditambah W kurangi W dikali indeks selanjutnya, yang hasilnya itu 172. Kemudian, ini belum tentu jadi solusi yang optimal, maka kita cek lagi untuk yang tidak memasukkan item 1, yaitu dengan W sama dengan 0 dan V-nya juga 0 dan upper bound-nya dihitung menghasilkan 154. Nah, karena dari algoritma BNB ini untuk menghasilkan atau mendapatkan solusi yang optimal atau yang memiliki profit yang lebih besar, maka yang kita akan telusuri selanjutnya adalah simpul yang memasukkan item 1, yaitu 172, karena 154 ini lebih kecil dari 172. Nah, terus kita buka lagi simpulnya dengan memasukkan yang ke sebelah kiri, kita memasukkan item yang kedua, dan yang ke sebelah kanannya kita tidak memasukkan item yang kedua. Nah, ketika kita memasukkan item yang kedua, beratnya itu jadi 15 karena dari soal itu yang tadi satunya kita masukkan 6, kemudian dari item yang kedua itu 9, 6 ditambah 9, 15 kan? Nah, terus value-nya sendiri kita dapatkan dari profit item 1 ditambah profit item 2. 60 ditambah 63. Maka kita dapatkan seperti ini, dan upper bound-nya itu 165. Kemudian kita telusuri lagi yang tidak memasukkan item kedua dengan beratnya tetap 6 dan juga value-nya 60, didapatkan upper bound yang dihasilkan dari rumus tadi yaitu 156. Nah, dari kedua simpul ini, upper bound yang lebih besar itu yang sebelah kiri atau simpul yang ketiga yang jumlahnya 165. Selanjutnya kita buka lagi simpulnya ke sebelah kiri dengan nama simpulnya yang kelima, dan yang ke sebelah kanannya simpul ke-6. Nah, untuk simpul yang kelima beratnya yaitu 20 karena dijumlahkan dari item 1, kedua, dan juga ketiga. Nah, kemudian value-nya itu 153 dan dihasilkan upper bound sebanyak 163. Dan untuk item atau simpul yang tidak memasukkan item ketiga itu weight-nya tetap 15 dan value-nya 123, dihasilkan upper bound yang 158. Nah, karena simpul yang kelima dan keenam ini lebih besar simpul yang kelima, maka kita buka terlebih dahulu simpul yang kelima ini. Nah, yang pertama, kita buka simpul yang ke sebelah kiri, yaitu simpul ke-7, dengan memasukkan beratnya itu 3. Tadi jumlahnya sudah 20, ditambah lagi 3, jadi 23, itu sebenarnya berarti tidak layak, karena dari soalnya sendiri,
kapasitas knapsacknya itu 22. Jadi, untuk simpul yang ketujuh memasukkan tidak perlu memasukkan yang item yang keempat. Jadi ini solusinya tidak layak, maka kita tutup saja. Jadi tidak perlu ditelusuri lagi. Lalu kita ke sebelah kanannya atau simpul yang ke-8 itu tidak memasukkan item yang keempat. Jadi value-nya itu tetap 20, kemudian weight-nya atau beratnya itu 20 dan value-nya 153. Upper bound-nya kita dapatkan yaitu 159. Nah, selanjutnya karena yang tadi solusi yang simpul 7 itu tidak layak, maka kita buka saja simpul yang ke-8 ini. Nah, simpul yang ke-8 ini lalu kita masuk, karena masih 20 ya, masih bisa dimasuki sekitar beratnya 2 lagi gitu. Maka kita buka simpul ke sebelah kiri, yaitu simpul ke-9 dengan beratnya 1 dijumlahkan 20 tambah 1 21 dan value-nya itu berjumlah 156. 153 saja. 153 dan upper bound-nya 156 ya. Upper bound-nya kita dapatkan 156 juga. Nah, ini adalah terus kemudian kita telusuri dulu untuk yang tidak memasukkan item yang kelima. Value-nya kita tetap 20, kemudian weight-nya tetap 20 dan value-nya 153, upper bound dihasilkan 153. Dari kedua simpul ini, simpul ke-9 dan simpul ke-10 itu lebih besar upper bound-nya yang simpul ke-9. Maka simpul ke-9 ini bisa disebut dengan solusi layak. Karena beratnya mencapai 21 dan kurang dari knapsack kapasitasnya itu 22 dan value-nya itu lebih besar yaitu 156 dan upper bound-nya juga 156. Maka simpul 9 ini bisa disebut dengan solusi layak. Tetapi solusi layak itu belum tentu solusi optimal, sehingga kita melakukan backtracking ke simpul yang belum kita buka sebelumnya. Tadi itu ada simpul 6 yang belum kita buka. Kita coba simpul 6 ini dengan memasukkan item keempat. Item keempat, nah lalu simpulnya kita beri nama dengan simpul ke-11, sehingga jumlah beratnya yaitu 18 dan value-nya 138, sehingga dihasilkan upper bound 150. Nah, karena 150 ini lebih kecil dari 156 yang ada di simpul 9, maka kita tutup saja simpul ke-11 ini karena lebih kecil dari simpul yang ke-9. Nah, selanjutnya kita buka ke sebelah kanannya tanpa memasukkan item yang keempat. Dengan berat 15 dan value-nya 123 dan dihasilkan upper bound sebanyak 144. Nah, karena 144 ini juga lebih kecil dari 156, maka kita tetap simpul ke-9 ini sebagai solusi yang layak. Maka simpul ke-12 ini kita tutup saja, tidak perlu ditelusuri lebih lanjut. Kemudian ada simpul 4 yang belum kita telusuri, namun bisa kita lihat dengan jumlah upper bound-nya yaitu 156, sama dengan yang simpul ke-9 156, namun karena beratnya belum maksimal dari simpul 4 ini, maka kita tutup saja karena ada solusi yang lebih baik di simpul ke-9. Lalu di simpul kedua yang belum dibuka, sudah terlihat jelas bahwa upper bound-nya itu 154. 154 ini lebih kecil dari upper bound yang 156. Maka sudah jelas simpul yang kedua ini tidak perlu kita telusuri lebih lanjut karena ada solusi yang lebih layak di simpul ke-9. Maka dari sini sudah jelas bahwa solusi yang layak dan sekaligus optimal memenuhi berat kurang dari 22 knapsack-nya dan memiliki value yang lebih
banyak itu di solusi yang ke-9 dengan memasukkan item yang kelima, kemudian tidak memasukkan item yang keempat, kemudian memasukkan item yang ketiga, memasukkan item kedua, dan memasukkan item 1. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi solusi optimal untuk knapsack problem ini adalah 11101 dengan memasukkan item 1, 2, 3, dan 5. Nah, dengan jumlah profit 60 ditambah 63 ditambah 30 ditambah 3 berjumlah 156. Sekian pembahasan knapsack problem. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aang Anggriawan. Setelah tadi contoh dari teman saya yang mencari nilai yang paling besar dari knapsack problem, maka sekarang kita akan maju sedikit kepada contoh soal yang kedua, yaitu tentang assignment problem. Nah, jadi pada kasus assignment problem ini, di sini diceritakan bahwa ada suatu orang dengan job yang berbeda-beda. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari job untuk setiap orang dengan ongkos yang seminimal mungkin. Nah, pada kali ini kita akan mulai dengan menggunakan algoritma BNB untuk mencari nilai ongkos yang paling kecil. Nah, di sini diceritakan bahwa ada ada 4 orang, katakanlah orang A, B, C, D, dan jobnya ada 4 job dengan value yang berbeda-beda. Kita gambar dalam bentuk matriks seperti ini untuk mempermudah dalam melakukan pengerjaannya. Kemudian pertama kita mulai dari start. Di start itu ada angka 10. Angka 10 itu dari mana? Angka 10 itu kita cari dari nilai minimal dari setiap baris. Di sini kan ada 4 baris. Nah, setiap baris kita cari nilai yang paling kecil. Di baris pertama ada 2, kemudian ada 3 di baris kedua, dan ada 1 di baris ketiga, dan 4 di baris keempat. Nah, jadi jumlahnya itu kalau misalkan dihitung, silakan kalau mau dihitung, ada 10. Nah, ada 10. Kemudian setelah ini kita lakukan ekspansi dari setiap jobnya. Dari setiap orang kepada setiap jobnya. Pertama, kita mulai dari orang A, orang pertama dulu, dengan job yang ke-1. Nah, yang ke-1. Orang A mendapatkan inputan 1, bukan mendapatkan inputan, jadi mendapatkan job yang pertama di sini. Orang A job pertama kan 9. Nah, maka cara untuk menjalankannya yaitu dengan menjumlahkan job yang pertama dengan baris job yang lain dengan nilai yang paling kecil. Di sini kan job pertamanya 9. Maka kita tambahkan dengan job-job yang lain dengan nilai yang paling kecil kecuali dengan job yang pertama. Karena apa? Karena job yang pertama job yang kita sedang dikerjakan. Misal di sini 9. 9 kita tambah dengan 3 tambah 1 tambah 4. Maka hasilnya adalah 17. Kemudian dari yang pertama kita mulai ke yang kedua. Jadi orang A mendapatkan job kedua. Kita hitung kembali, caranya sama kayak tadi. Kita hitung job yang kedua dengan orang A dengan job-job yang lain dengan nilai yang paling kecil kecuali pada job yang kedua. Jadi 2, 4, 8, 6 ini tidak boleh dihitung karena udah duanya gitu. Kita jumlahkan lagi, berarti 2, kita tambahkan dengan 3, kita tambahkan dengan 1, dan kita tambahkan dengan 4.
maka hasilnya adalah 10. Nah, kemudian kita lanjut lagi kepada A dengan job yang ketiga. Dengan ini kan ada 7. Job ketiga itu 7. A 7 gitu. Jadi A job ketiga yang paling pertama angka 7. Kita jumlahkan dengan job-job yang lain dengan yang nilai yang kecil kecuali pada job yang ketiga ini. Maka 7 ditambah dengan 4. Di sini ada 4. Kita tambahkan dengan 5. Dengan 5 kita tambahkan dengan 4. Nah, kenapa tidak 1 gak ditambahin ya? Karena seperti yang tadi dibilang bahwa kita menjumlahkan selain dari job yang lain, nilainya paling kecil kecuali pada job yang ini. Kemudian dan menghasilkan nilai 20. Dan kemudian yang ke A dapat ikutan 4. Ikutan 4. Maka diperolehlah hasil 18. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai. Yang pertama yang sini nilainya itu 17, yang sini nilainya ada 10, yang sini nilainya ada 20, yang sini nilainya ada 18. Nah, dari sini kita cari nilai yang paling terkecil. Kenapa? Karena kan tujuan awal dari algoritma ini untuk mencari ongkos termurah terkecil untuk setiap jobnya. Di sini disebutkan bahwa jobnya itu di A mendapatkan job yang kedua. Nah, job yang kedua mendapatkan nilai yang paling kecil yaitu 10. Nah, maka dari sini kita mulai lagi mengekspansi kepada job yang selanjutnya yaitu job ke orang B. Orang B dengan mendapatkan job, kan tadi kan orang A. Kemudian orang B mendapatkan job ke-1, job ketiga, job keempat. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa sih job yang keduanya itu gak dimasukin? Ya karena sudah kita lakukan tadi pas di awal. Maka yang tersisa tinggal job 1, 3, dan 4. Caranya sama kayak tadi, kita hitung nilai yang paling kecil, kecuali pada job yang sedang kita lakukan. Maka diperoleh hasil dari yang ketiga ini, kita dapatkan hasil ini 13, ini 14, dan ini 17. Caranya sama kayak tadi, sama banget. Kemudian dari sini kita cari lagi mana nilai yang paling kecil. Yang terkecil kita dapat yang sini, yang B, yang orang ke B, job yang pertama dengan nilai 13. Nah, dari sini kita lakukan lagi ekspansi. Maka diperoleh dua panah gitu. Nah, di sini ada C ya, yang ke C, yang orang ke C dapatkan job yang ketiga, kemudian yang C dapatkan job yang keempat. Nah, kenapa 3 dan 4 ya? Karena 1 sudah, 2 sudah tadi kan, 2 sudah, 1 sudah, kemudian yang kedua, 2 sudah, 1 sudah, kemudian yang ketiga sampai yang keempat. Nah, nilainya sama banget, cara ngitungnya sama, tinggal ditambahin dari job yang berapa ini, misal job yang ke C, job yang ketiga mendapatkan yang ketiga 1, kita tambahkan, berarti dari sini kan tadi mulai dari 2 tambah 6, kan yang pertama kan 2, kemudian yang ke-6 tadi tambah 6 tambah 1 sama tambah 4, dan hasilnya adalah 13. Kemudian yang C ini, orang ke C mendapatkan job yang keempat sama dan mendapatkan nilai ongkos 25. Yang D juga sama, mendapatkan 4 itu ongkosnya 13, dan yang D mendapatkan job yang ketiga ongkosnya sama 25. Dari sini kita pilih mana yang paling kecil. Maka diperolehlah nilai yang terkecil yaitu C, job yang orang C mendapatkan job ketiga dan D mendapatkan ongkos job keempat dengan ongkos 13. Maka dari kesimpulan dari algoritma yang telah kita hitung untuk mencari
ongkos yang paling murah, yang paling kecil untuk setiap jobnya, maka kita dapatkan solusi. Yang pertama, orang ke A mendapatkan job yang kedua. Kemudian yang orang ke B mendapatkan job yang satu, orang ke C mendapatkan job ketiga, dan orang D mendapatkan job yang keempat. Maka itulah solusi yang kita tawarkan dari hasil perhitungan algoritma ini. Dan yang lainnya, yang nilainya lebih besar, maka kita hapus saja karena tujuan awal ini kita mencari ongkos yang paling kecil. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada kelebihan algoritma Brand and Brown. Algoritma Brand and Brown dapat mengurangi jumlah ruangan pencarian yang harus diperiksa dengan teknik branching dan bounding. Kemudian algoritma ini dapat menemukan solusi optimal dalam masalah optimasi, dan algoritma Brand and Brown dapat diadaptasikan ke berbagai masalah optimasi dan hanya mengubah langkah-langkah spesifiknya. Sekian dari saya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, oke. Kekurangan algoritma Brand and Bond, yang pertama, efektivitas algoritma ini sangat bergantung pada kekuratan dan efisiensi perhitungan batasan luar. Yang kedua, overhead pemrosesan yang signifikan, terutama dalam kasus masalah dalam ruangan pencarian yang sangat besar. Dan yang ketiga, dalam beberapa kasus dengan kompleksitas tinggi atau struktur masalah yang lebih kompleks, algoritma ini mungkin tidak memberikan solusi yang efisien. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan materi per materi. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang mempresentasikan dan umumnya untuk yang mendengarkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan?